Islam itu kalau diserahkan disiplin. Karena yang mengajarkan disiplin siapa? Agamanya. Dia ke Jepang, maka dia lakukan wawancara dengan orang-orang Jepang. Banyak orang-orang Jepang itu masuk Islam. Kenapa masuk Islam mereka? Maka salah satu yang mereka ungkapkan kenapa mereka masuk Islam, karena mereka melihat keteraturan dalam seluruh syariat, dalam seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Ada keteraturan. Maka keteraturan itu nampak dari rukun-rukun, seperti semuanya ada Bapak Ibu namanya tertib. Wudu tertib, salat tertib, ibadah nanti haji tertib, semuanya tertib teratur. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita selalu Bapak Ibu sekalian memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati. Kemudian yang lebih penting lagi, mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan amal perbuatan kita. Syukur dengan hati, selalu kita bergembira, lapang dada, menerima, menyambut nikmat-nikmat Allah yang luar biasa di hari-hari yang istimewa ini. Berbahagia kita detik demi detik kita lalui bulan Ramadan, bulan suci, hari yang Allah jadikan paling istimewa sepanjang tahun yang kita lalui. Maka hari-hari Ramadan, saat-saat Ramadan yang kita lalui tidak sama dengan saat-saat yang kita lalui di bulan-bulan yang lain. Maka wajib kita merasa bahagia Bapak Ibu sekalian. Inilah karunia Allah yang luar biasa kepada kita. Maka di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita bergembira untuk menyambutnya. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah, rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira. Karena rahmat karunia Allah itu jauh lebih baik daripada seluruh dunia yang mereka kumpulkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai hari ini kita puasa hari keberapa sekarang ini? Ke-10. Siapa 11 ya? Ada yang 11. Kalau saya sudah hari ke-11 ini. Karena satu hari menjelang Ramadan saya berangkat kemarin umrah hari Ahad. Maka Saudi mengumumkan hari Senin dia puasa. Maka saya mulai puasa kemarin di sana hari Senin. Tapi juga ada di Indonesia ini yang memulai hari Senin ya. Tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Tapi yang kita perlu Bapak Ibu sekalian syukuri, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan nikmat umur oleh Allah. Dan nikmat umur ini Bapak Ibu adalah nikmat yang sangat mahal sekali. Bapak Ibu tidak bisa dihargai umur ini dengan apa saja. Selagi nyawa ini diberikan Allah, kehidupan ini diberikan Allah, tidak bisa dibeli. Kalau Allah memberhentikan hidup kita sekarang, ada yang bisa memberi kepada kita. Bisa kita beli dengan uang kita, bisa kita beli dengan jabatan pangkat kita, bisa. Kita mendengar juga, saya juga yakin Bapak Ibu mendengar juga hari-hari ini si Anu meninggal, si Anu pergi. Saya niat pagi kemarin menjelang sahur, Pak Ustaz, Kiai si Anu meninggal jam 3 ini. Pagi tadi saya sahur juga, Ustaz si Anu meninggal. La ilaha illallah. Padahal baru saya jumpa kemarin sehat-sehat orangnya. 3 hari yang lalu tetangga juga meninggal. Bapak Ibu sekalian, tidak sampai akhir Ramadan. Kita juga tidak tahu ini. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah, insya Allah banyak umur seperti saya. Allah, Bapak Ibu sekalian ya, umur semua kita menunggu ya, menunggu gini. Tapi selagi diberikan kesempatan itu Bapak Ibu, mahal sekali. Maka jangan disia-siakan Bapak Ibu ya. Ini hari-hari yang istimewa. Capek kita, lelah kita, merasa lelah, capek dalam beramal hari-hari ini tidak ada masalah. Bapak Ibu sekalian,
Karena ini adalah hari berjuang, dunia hari berjihad. Dan kita tidak tahu hari-hari istimewa ini apa kita lalui lagi atau tidak. Itu jadi masalah. Oke, sekali. Karena umur tak bisa kita setel, tak bisa kita rencanakan. Umur bisa kita manage, Ibu? Tidak bisa. Jangan bilang nanti saya manage dengan olahraga, tidak bisa, Ibu. Saya manage dengan selalu kontrol ke dokter, bisa? Dokter yang tempat kita kontrol pun lebih dahulu meninggal dari kita. La ilaha illallah. Tidak bisa kita manage umur ini, Bapak Ibu. Kalau kesehatan bisa kita usahakan, tapi kalau umur tidak bisa. Karena yang meninggal bukan orang sakit aja. Ada banyak sekarang orang-orang kita dengar sehat-sehat meninggal. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu hari-hari ini saat ini maaf sekali, oleh karena Bapak Ibu sekalian, saya ingin mewasiatkan kepada kita beberapa Bapak Ibu, karena Allah mengistimewakan saat-saat Ramadan ini untuk beramal. Itu. Entah apa Allah istimewakan sebuah waktu, entah apa Allah istimewakan sebuah tempat supaya kita isi untuk amal. Karena kalau waktu-waktu istimewa itu kita jadikan untuk beramal, ketika itu Allah memberikan di balik amal yang kita lakukan itu, Bapak Ibu, hal-hal yang sangat istimewa pula. Oleh karena itu apa saja amal-amal yang perlu diperhatikan mumpung kita masih ini masuk baru 10 kedua daripada Ramadan ini. Masih ada kesempatan kita, Bapak Ibu sekalian, untuk membenahi amal-amal kita. Jadi yang pertama amal pokok kita, Bapak Ibu, dan amal dasar dan amal yang paling utama selama bulan Ramadan ini adalah ibadah puasa. Oleh karena itu ibadah puasa ini tolong disempurnakan betul, dimaksimalkan dan dioptimalkan. Puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini sifatnya paksa, Bapak Ibu. Allah memaksa kita dan tidak ada pilihan, wajib kita puasa. Kalau tidak puasa kita terancam. Kalau kita umpamanya meyakini tidak wajib puasa itu, keluar kita dari Islam. Kalau seandainya Bapak Ibu sengaja kita tinggalkan puasa, tetapi kita masih meyakini kewajiban puasa, Bapak Ibu, itu tidak bisa diganti. Puasa kita sampai akhir hayat kita, berapapun umur yang Allah berikan, tidak terganti satu hari yang kita sengaja itu meninggalkannya. Oh, itulah beratnya masalah puasa ini. Dan kenapa Allah memaksa-maksa kita? Berhak Allah maksa kita? Berhak. Bagaimana tidak berhak, Bapak Ibu? Semuanya yang Dia ngasih, Dia memberikan. Kehidupan ini Dia memberikan. Kita saja kita memaksa orang-orang yang bekerja di tangan kita karena kita kasih gaji dia. Padahal kaki, tangan, semua perangkat yang digunakan yang untuk melayani kita, menyervis kita, itu semuanya Allah yang ngasih. Kita cuma ngasih duit aja, kita paksa dia. Bagaimana Allah mengasihi semua kita? Kemudian Allah ketika memaksa kita, Bapak Ibu, bukan untuk kepentingan Dia. Kalau manusia memaksa kita untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Dia. Kalau kita maksa orang untuk kepentingan kita. Kalau Allah maksa kita untuk kepentingan siapa? La ilaha illallah. Untuk kebaikan. Karena kita ini untuk baik kita saja wajib dipaksa karena manusia ini gawat rakitan apa yang ada dalam dirinya. Dalam diri kita ini, Bapak Ibu, ada hawa nafsu, ada syaitan yang menggiring kita selalu untuk kesesatan, selalu menggiring kita kepada kecelakaan. Ya'murukum bil fahsya, setan itu selalu, iblis selalu menyuruh kita untuk berbuat keji, berbuat mungkar. Iblis itu kepengen memiskinkan kita, miskin secara otak, miskin hati, miskin harta. Maka orang-orang yang kerjanya memiskinkan kita, ingat itu setan. Nah, sekarang setan-setan kepengen kita ini susah, menyusahkan kita kerjanya, memiskinkan kita, membodoh-bodoh. Itu induk-induk iblis semua itu. La ilaha illallah. Dan itu Allah katakan, ya asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu kerjanya memiskinkan kamu. Kenapa oleh Bapak Ibu itu ciri-ciri orang yang mereka itu memang betul-betul setan manusia.
pengen memiskinkan orang lain, pengen membuat orang lain menderita, pengen membuat orang lain bodoh. Jangan ada orang pintar dari dia, karena kalau orang pintar susah dia mengaturnya. Jangan ada orang yang kaya. La ilaha illallah. Kan ada orang yang kaya, seorang kaya diatur. Kaya ngatur orang kaya terus. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar, Allah memaksa kita untuk kepentingan kita. Oleh karena itu dipaksa kita puasa. Karena apa? Karena dengan puasa itu banyak sekali kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Dan itu semuanya kembali untuk kita. Oleh karena itu Ibu, Allah Subhanahu wa taala sifatnya Al-Ghani, Maha Kaya. Maha Kaya itu apa? Tidak perlu apa-apa sama kita. Kita yang perlu Allah atau Allah perlu kita? Kita perlu apa Allah sama kita? Bapak Ibu, makhluk yang sebesar ini, la ilaha illallah. Kita ini makhluk yang paling kecil di antara makhluk-makhluknya yang ada. Dan jumlah kita jumlah paling kecil pula daripada makhluk-makhluk yang ada. Dari bintang-bintang saja Bapak Ibu lebih banyak jumlah bintang daripada jumlah manusia. Yang bintang itu besarnya Bapak Ibu sekalian, satu bintang itu besarnya ada yang beribu-ribu kali lipat besarnya bumi. Satu. Jumlahnya apa? Lebih banyak daripada jumlah manusia itu sendiri. Itu siapa manusia ini? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Bapak Ibu, manusia yang kecil-kecil ini sangat punya peran, karena mereka telah bersedia untuk menerima mengemban amanah dari Allah. Maka Allah berikan kepada kita seluruh fasilitas yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluk lain. Maka salah satu Bapak Ibu yang Allah berikan itu syariat, yaitu puasa ini untuk kebaikan kita, supaya keberadaan kita Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan ini membawa kebaikan untuk diri sendiri dan membawa kebaikan untuk orang lain kepada sesama kita. Maka Allah suruh kita puasa. Maka mari kita maksimalkan puasa ini. Apa perlu kita maksimalkan puasa ini? Penuhi Bapak Ibu sekalian syarat-syaratnya, syarat-syarat wajibnya, syarat-syarat sahnya, dan Bapak Ibu rukun-rukunnya, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian Bapak Ibu sekalian hal-hal yang disunatkan. Yang mana hal-hal yang disunatkan ini kadang-kadang Bapak Ibu tidak batal puasa kita, tetapi nilai-nilai puasa kita tak ada, hilang. Maka selalu saya ingatkan Bapak Ibu, ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa, tetapi bisa membuat pahala puasa kita tak ada sama sekali, dan nilai puasa kita terhadap kehidupan kita tidak ada. Tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Kenapa? Karena hal-hal yang sunat dalam puasa ini kita tidak perhatikan. Seperti kata ulama, salah satu sunat puasa itu adalah menghindari hal-hal yang diharamkan di luar puasa, seperti menggunjing, berbohong, mencuri, korupsi, memfitnah. Itu semuanya Bapak Ibu sekalian membatalkan puasa atau tidak? Maka kalau Bapak Ibu lihat di buku-buku fikih, tidak ada itu. Menggibah membatalkan puasa, bohong membatalkan puasa, tidak. Kalau ada bapak-bapak korupsi batal puasa, ada ibu-ibu mengqadha puasa. Kemarin bapak-bapak mengqadha puasa karena puasa Ramadan kemarin dia berbohong hari itu, batal puasanya maka diqadha. Ada. Yang kedua, saya tanya, siapa yang tidak ada berbohong dalam puasa tahun yang lalu? Ada? Diqadha enggak? Enggak juga diqadha. Ini sudah 10 harinya. Siapa selama 10 hari puasa ini tak ada berbohong sama sekali? Ya bohong Pak. Ada Bapak Ibu? Yang tak ada bergunjing sama sekali. Ibu-ibu ada enggak yang tidak bergunjing? Kan kalau kita begitu Bapak Ibu, tapi tidak membatalkan puasa. Namun Bapak Ibu sekalian, itu kita perlu optimalkan. Oleh sebab itu para ulama membagi puasa ini kepada 3.
3 tingkatan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka ada puasa yang paling rendah itu, jangan puasa, kalau puasa ini cari paling tinggi, jangan tingkat paling rendah ini. Karena ini tingkat rendah dan tingginya bukan tergantung tinggi pendidikan Bapak Ibu. Walaupun profesor mungkin pangkatnya, titelnya ataupun gelarnya, tapi puasanya puasa paling rendah. Tapi barangkali ada di antara kita tidak ada pendidikan tinggi, tidak ada pangkat, tapi puasa tingkatnya paling tinggi. Maka ini kita carilah ini. Apa puasa yang paling rendah? Disebut oleh ulama, puasa paling rendah itu adalah puasa orang awam. Puasa orang awam ini, karena puasa itu kan sifatnya menahan diri. Yang mana dia menahan diri puasa cuma daripada 3 hal saja. Maka kalau dia puasa dari 3 hal, selain 3 hal ini tidak puasa, maka ini puasa paling tingkatnya rendah. Apa 3 hal itu? Pertama adalah menahan diri dari makan. Dimakan tidak ada selama Ramadan ini siang, mulai terbit fajar sampai nanti terbenam matahari. Kedua, tidak minum. Memang minum tidak dihindarinya, tidak ada makan, tidak ada minum. Yang ketiga, tidak mendekati berhubungan dengan istri. 3 ini saja. Tetapi yang lainnya tidak puasa. Mulutnya seperti biasa, berbohong juga, makan ditahan, bohong jalan. Puasa, makan ditahan, minum ditahan, tidak berhubungan suami istri, menggunjing, tetap jalan. Ini Bapak sekalian. Kemudian puasa juga, makan ditahan, minum ditahan, tapi korupsi, manipulasi, jalan. Jalan terus, tidak berhenti. Itu puasa apa namanya itu? Puasa ini adalah puasa tingkat awam paling rendah. Bapak Ibu sekalian, kalau semuanya lepas, mata tidak puasa, yang porno-porno juga dilihat. Jadi kalau ada Bapak Ibu sedang puasa tapi nonton TikTok aja terus, batal puasanya enggak? Enggak batal. Apa yang ditonton? La ilaha illallah. Enggak batal. Tapi kalau Bapak Ibu puasa tapi nonton TikTok aja, itu puasa tingkat orang awam, itu tingkat paling rendah. Apa efek? Allah tidak kepengen ini Bapak Ibu, supaya jangan kita capek. Allah tidak mau ketika beramal kita capek dengan amal itu, karena Allah punya sunnah, punya aturan. Kamu lakukan ini, kamu dapatkan ini. Kamu lakukan ini, kamu dapatkan ini. Allah punya kaedah dalam hidup ini. Di dunia saja Allah punya kaedah supaya teratur, supaya bisa kita targetkan, bisa kita capai, bisa kita rencanakan apa yang telah Allah gariskan. Maka dalam semesta ini kan juga begitu. Allah mensyaratkan kalau mau kenyang makan, kalau mau lepas haus minum. Itu kaidah hidup tuh, Allah menetapkan itu. Maka semuanya Allah buat teratur, sistematik namanya, terstruktur, sistematik seluruh alam semesta ini, baik syariatnya ataupun aturan alam, supaya kita bisa memanfaatkan. Coba kalau kacau umpamanya dibuat oleh Allah semuanya, makan kadang-kadang kenyang, kadang-kadang tidak, akhirnya gimana? Kacau enggak? Minum air kadang-kadang bisa lepas haus, kadang bisa tidak. Stres hidup Bapak Ibu, ada kehidupan. Tapi Allah jadikan sistem semua. Api membakar, air membasahi. Kemudian maka itulah selalu saya katakan Bapak Ibu, ada ilmu pengetahuan. Kenapa ada ilmu pengetahuan? Karena semua alam semesta ini Allah ciptakan dengan kaedah-kaedah yang permanen, supaya manusia bisa memanfaatkan. Maka ada ilmu pengetahuan, kaedah-kaedah fisika, rumus-rumus kimia, rumus-rumus biologi. Kenapa itu? Karena keteraturan. Kalau tidak ada keteraturan itu, ada ilmu itu? Nah, ada ilmu itu Bapak Ibu. Siapa yang menciptakan? Dan keteraturan
keteraturan itu menunjukkan ada Sang Pencipta dan yang Maha Mencipta. Sebab kalau tidak ada pencipta mungkin teratur. Kita jangankan Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang kita katakan teratur tidak ada pencipta. Ada saja kadang-kadang yang membuat sesuatu banyak kacau, apalagi yang tidak. Coba mesin saja apa di depan, kalau tidak ada yang kontrol, kacau nggak? Bagaimana keteraturan alam semesta ini? Matahari berjalan di porosnya, bulan berjalan di porosnya, bumi berjalan di porosnya. Keteraturan itu, kadang Al-Quran itu aja isinya, supaya mengajak kita berpikir tentang kemaha esaan Allah, kemahakuasaan Allah, maha dalam segala sifat-sifatnya. Begitu juga syariatnya. Syariat itu ada aturan Bapak Ibu. Maka ulama merumuskannya sama dengan ilmu lain. Sholat apa rukunnya, apa syarat-syarat sahnya, karena itu rumusan pasti itu. Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW, kalau kamu lakukan ini sah, kalau tidak kamu lakukan ini tidak sah. Puasa juga begitu Bapak Ibu sekalian. Maka bagaimana supaya kita meraih? Jangan puasa orang awam. Kalau puasa kita puasa orang awam, maka ada rumusnya. Apa kata Rasulullah? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Ini tidak Allah inginkan dari kita. Kita laksanakan perintah Allah, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari perintah itu. Kita tidak kepengen, Allah tidak kepengen kita laksanakan perintah kita supaya apa? Allah berikan ini untuk kita. Tapi apa? Penuhi syarat-syarat. Penuhi syarat-syaratnya. Karena hidup ini beraturan. Maka kita praktekkan dalam kehidupan kita semuanya. Pergi Bapak Ibu ke kantor, kapan dapat gaji, kapan dapat naik pangkat? Ya disiplin. Jam 7.30 sudah hadir, tapi coba hadir menjelang waktu pulang, kira-kira naik pangkat? Itu kehidupan kita. Keteraturan Bapak Ibu. Apalagi agama ini. Dan agama ini mengajarkan kita keteraturan. Maka orang Islam itu di mana-mana teratur hidupnya. Orang Islam itu kalau diserahkan disiplin. Karena yang mengajarkan disiplin siapa? Agamanya. Jadi kita ini belajar. Sebenarnya Bapak Ibu ya, semua di dalam manajemen apa saja kehidupan. Dari mana orang belajar? Dari agama. Cuma orang-orang Barat yang menemukan itu semua. Mereka tidak fair Bapak Ibu. Agama kita mengajarkan semua. Luar biasa. Maka dulu siapa yang cerita? Dulu Banten Kanwi, dia ke Jepang. Maka dia lakukan wawancara dengan orang-orang Jepang. Pada orang-orang Jepang itu masuk Islam. Kenapa masuk Islam mereka? Maka salah satu yang mereka ungkapkan kenapa mereka masuk Islam, karena mereka melihat keteraturan dalam seluruh syariat, dalam seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Ada keteraturan. Maka keteraturan itu nampak dari rukun-rukun seperti semuanya. Ada Bapak Ibu namanya tertib. Wudu tertib, salat tertib, ibadah nanti haji tertib, semuanya tertib teratur.